wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Allah baginda Rasulullah yang mulia, juga keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Saya akan perjalanan untuk menemui Abu Darda dan Darda radhiyallahu anhu demi sebuah hadis. Katsir bin Qais rahmatullah alaihi berkata, suatu ketika aku sedang duduk di majelis Abu Darda radhiyallahu anhu di masjid Damaskus. Kemudian datanglah seorang laki-laki menghampiri Abu Darda radhiyallahu anhu, lalu ia berkata, aku datang dari Madinah Munawwarah hanya untuk mendengarkan sebuah hadis darimu, karena aku telah mendapatkan berita bahwa engkau telah mendengarkan hadis tersebut langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah kamu ke sini sambil berdagang? Lelaki itu menjawab, tidak. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata lagi, apakah ada urusan lain sehingga engkau datang kemari? Lelaki itu menjawab, tidak ada, aku datang kemari hanya untuk mengetahui hadis itu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah bersabda, barang siapa pergi menuntut ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Para malaikat mendatangkan sayapnya karena ridha kepada para penuntut ilmu, dan semua makhluk hidup di bumi dan di langit akan memohonkan ampunan bagi penuntut ilmu, hingga ikan-ikan di air pun seperti bulan melebihi bintang-bintang di langit. Ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mendapatkannya maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat ahli fikih dan dijuluki Hakimul Ummah. Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita semasa kenabian baginda Rasulullah SAW, usahaku adalah berdagang. Setelah memeluk Islam, aku ingin menyatukan antara berdagang dan ibadah. Ternyata kedua hal itu tidak dapat disatukan. Akhirnya kutinggalkan perdagangan, meskipun seandainya aku memiliki toko di dekat pintu masjid, dan aku tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dan setiap hari mendapat keuntungan 40 dinar. Lalu semua keuntungan itu kusedekahkan, hatiku tetap tidak dapat menerimanya. Seseorang bertanya, mengapa engkau tidak suka dengan peniagaan semacam itu? Padahal engkau tidak tertinggal sholat dan engkau pun memperolehkan keuntungan setiap hari yang bisa disedekahkan di jalan Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, karena semua itu akan dihisab oleh Allah. Lanjutnya, aku sangat mencintai mati karena rindu
bertemu Tuhanku. Aku juga mencintai kemiskinan agar dapat memiliki sifat tawadhu. Dan aku menyukai sakit karena dengannya terhapus dosa-dosaku. Dalam kisah di atas hanya karena sebuah hadis seorang rela menempuh jarak yang begitu jauh. Perjalanan jauh bukanlah suatu yang berat bagi mereka untuk mendapatkan sebuah hadis. Perjalanan demi perjalanan yang jauh dilakukan hanya untuk mendengarkan dan mempelajari sebuah hadis. Hal itu merupakan suatu yang mudah bagi mereka. Syafi'i rahmatullah alaihi adalah seorang muhaddis yang terkenal. Beliau tinggal di Kufah. Suatu ketika ia mengajar hadis kepada murid-muridnya. Ia mempelajari hadis dengan cuma-cuma, sedangkan orang-orang dahulu harus berjalan ke Madinah untuk mendapatkan yang lebih sedikit dari ini. Saat itu tidak ada tempat untuk mempelajari hadis kecuali Madinah. Di sanalah hadis-hadis itu tersimpan. Bagi para pencinta ilmu, mereka bersedia melakukan perjalanan-perjalanan jauh semata-mata untuk ilmu. Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaihi seorang tabi'in terkenal berkata, aku berjalan kaki siang dan malam untuk mendapatkan hadis demi hadis. Imam Bukhari rahmatullah alaihi Imam Qara'in lahir bulan Syawal 194 Hijriah tahun 205 Hijriah. Pada usia 11 tahun ia mulai belajar hadis. Ia telah hafal seluruh kitab karangan Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihi. Ketika masih kecil tahun 216 Hijriah ia memulai perjalanan untuk menambah ilmu pengetahuan setelah mendapatkan semua hadis di kotanya. Saat itu ayahnya telah meninggal dunia sehingga ia menjadi yatim. Ibunya ikut menemani perjalanan mereka berjalan ke Baghdad, Makkah, Basrah, Kufah, Syam, Asqalan, Homs dan Damaskus. Dari kota inilah Imam Bukhari rahmatullah alaihi berusaha mendapatkan hadis. Apabila di semua tempat tersimpan satu hadis, maka ia akan segera mendatanginya. Biarpun umurnya masih sangat muda, ia sudah menjadi pengajar hadis. Ketika itu janggutnya belum tumbuh sehelai pun. Imam Bukhari rahmatullah alaihi berkata, aku menulis fatwa-fatwa para sahabat radhiyallahu anhu dan tabi'in pada umur 18 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi, Abu Darda adalah sosok muslim yang bukan dari lahir, ya. Tapi karena dia cinta dengan ilmu, dia tinggalkan dunianya, dia melakukan perjalanan jauh demi satu hadis. Maka dari situlah Abu Hurairah pun sahabat Nabi atau ahli hadis yang ditemui pun berkata bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menuntut ilmu satu ilmu, maka Allah akan mudahkan semua urusannya menuju surga. Bahkan ikan-ikan di lautan pun akan memintakan ampunan. Malaikat akan memintakan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu, ya. Orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, tidak ada embel-embel lainnya, karena mengharap ilmu, karena ilmu Allah itu sangat luas, ya. Jadi hikmah yang bisa diambil adalah tuntutlah ilmu hingga akhir hayat. Meskipun satu ilmu, tapi ketika itu didapatkan dengan sebuah perjuangan dan diamalkan dengan sebuah tindakan, maka itu akan menjadi manfaat. Ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, ya.
takziman kepada ilmu atau hormat kepada guru merupakan adalah kunci dari ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang itu pembahasannya ilmu itu akan menjadi manfaat ataupun akan menjadi penolong ketika kita bisa memperjuangkan apa yang kita inginkan. Seperti Abu Darda itu meninggalkan jualannya, dagangnya itu berniaganya ditinggalin. Padahal untungnya apa? Bisa cepat kaya. Enggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Tapi karena ketinggalan satu hadis, dia tinggalkan semuanya itu. Ketinggalan satu hadis, hadis itu kepotong, enggak ketinggalan sedikit. Akhirnya apa? Abu Darda bertekad, aku tinggalkan perniagaanku. Di kisahan itu ya. Maka Abu Darda ini perjuangan dalam menuntut ilmunya adalah mengorbankan dunianya demi sebuah ilmu. Bahkan dia mencintai kematian, dia mencintai kemiskinan, dia mencintai sakit. Miskin agar bisa merasakan yang namanya tawadu, tidak sombong. Sakit biar Allah mengampuni dosa-dosanya. Orang sakit dosanya diampuni. Orang miskin hidupnya tawadu. Tapi kalau tidak beriman, maka tawadu itu hanya katanya saja. Wallahu a'lam.